Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Sabtu malam hari ini tanggal 16 Maret 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus begitu baik, sangat cinta kepada saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Ya, besok hari Minggu kita bersuka cita, besok kita beribadah kepada Tuhan. Semua kan anugerah Tuhan selagi kita hidup. Selagi Tuhan masih percaya kepada kita, diberikan kesempatan, pergunakan kesempatan, kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus menjaga orang yang bisa dipercaya di hadapan Tuhan. Sehingga demikian kita berkenan kepada Tuhan Yesus. Karena dahsyatnya Tuhan Yesus, Bapa kita satu-satunya. Dia juru selamat kita, Dia Tuhan kita, Dia Allah Bapa kita. Dia satu-satunya Raja di atas segala raja, di atas segala-galanya. Kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Saya Pastor Yakob Rama akan menyanyikan sebuah pujian. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Amin. Allah Maha kuasa. Amin. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Allah Maha kuasa. Amin. Tuhan Yesus Maha kuasa. Dialah Allah satu-satunya. Dialah Yesus Tuhanku, Juru Selamatku. Amin. Haleluya. Dia lakukan segala-galanya. Dia ciptakan segala-galanya. Tuhan Yesus, Dia Maha kuasa. Tuhan Yesus berfirman dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 40 dikatakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Amin. Tuhan Yesus Dia Maha Agung, Maha Mulia, Maha Kuasa. Asal kita percaya, kita beriman kepada firman Tuhan, hidupi dan imani firman Tuhan. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Tuhan Yesus Maha segala-galanya. Tuhan Yesus Maha kuasa. Amin. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Tuhan Yesus Maha kuasa. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Amin. Haleluya. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung. Itu ajaib Engkau Tuhan. Ku mau setia dan taat, melakukan semua perintah-perintah-Mu, sebab Engkaulah
Tuhan Yesus, Bapakku, Juru Selamatku yang sangat kucintai. Tuhan, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku. Sebentar kami membaca firman-Mu Bapa. Malam hari sebelum kami berbaring tidur, kami datang kepadamu Yesus Bapakku, sentral hidupku. Urapi kami hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Engkau sedia berfirman Bapa, bukan kami lagi, tapi Yesus yang berfirman kepada kami semua. Amin. Segala puji hormat, ampuni segala dosa, segala kesalahan kami. Ampun Bapa. Terima kasih, kami percaya segala puji hormat, kemuliaan, keagungan, kebesaran, segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau adalah pusat hidup kami. Engkau adalah sentral di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur Allah. Amin, amin. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus. Dan selamat malam ya, Sabtu malam hari ini kepada Bapak Ibu. Sudah tanggal 16 Maret Bapak Ibu 2024, begitu cepat waktu ini. Besok hari Minggu ya, kita berlomba-lomba datang kepada Yesus. Bapak Ibu siapkan hati kita besok bersama anak-anak berbondong-bondong datang ke rumah Tuhan. Sebab kata firman Tuhan dalam Mazmur 84 ayat 11, lebih baik satu hari dalam rumah Tuhan daripada 1000 hari tempat lain. Sebab di dalam rumah Tuhan ada kebenaran, ada damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus. Amin. Luar biasa. Mari kita para malam sebelum kita tidur, kita lanjutkan firman Allah, kita urut-urutan Bapak ya. Saya puji Tuhan atas rahmat anugerah-Mu terus, anugerah Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan melalui YouTube ini pagi, pagi dan malam sehari 2 kali. Tiap hari sudah berlangsung 3 tahun lebih saudara ya. Itu semua kan anugerah Tuhan. Kalau perjanjian lama, bagi hari perjanjian lama berurutan dari Kejadian, dari pasal 1 ayat 1 terus sampai saat ini sudah di imamat ya, berurutan tiap hari ya. Kalau perjanjian baru di malam hari seperti hari ini ya. Malam ini Lukas pasal 8, tadinya awal Injil Matius pasal 1 ayat 1 tentang sisilah Yesus Kristus ya. Saat ini sudah sampai di Injil Lukas 8 lah. Terus kita sampai kitab Wahyu. Puji Tuhan, kita sudah tamat ya, 2 tahun lebih saudara ya. Saya lakukan pada waktu kemarin ini sudah selesai, dari Kejadian sampai Wahyu sudah selesai. Ya, kalau Bapak Ibu lihat YouTube saya sudah selesai. Puji, ini yang kedua kalinya kita baca Alkitab ya. Kita mau lanjutkan dengan setia dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Amin. Mari kita kembali, saya mau baca Lukas pasal 8 ayat 40. Ya, tadi firman Tuhan katakan, Yohanes 11 ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi mari hidupi firman Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan. Percaya kepada Yesus ya. Memberikan kepercayaan kepada hanya Yesus. Satu-satunya Tuhan yang sanggup melakukan segala-galanya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya jelas sudah. Dia pencipta langit dan bumi. Semua kalau Tuhan mau sanggup melakukan, tidak ada satu hal yang tidak bisa dikerjakan. Karena dia maha segala-galanya. Oh luar biasa. Bangga kita di sini. Tuhan mau supaya kita percaya kepada Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan. Sehingga kita berkenan sama Tuhan. Kuasa Tuhan yang ajaib. Allah kuasa. Yesus adalah Allah. Ya, baca 1 Yohanes 5 ayat 20. Dialah Yesus adalah Allah yang benar. Hidup yang kekal. Amin. Mari kita baca ayat 40, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Yang dari pertama saja ya, banyak orang menyambut dan menanti-nantikan Tuhan. Demikian mari kita semua sebagai anak Tuhan sambutlah Yesus. Ada kerinduan kita mau selalu lapar, hauskan berjumpa dengan Tuhan. Menanti-nantikan Yesus. Seperti saya selalu menanti-nantikan firman Tuhan. Menanti berdoa. Selalu saudara saya rajin berdoa. Datang pada Yesus. Saya berlutut dapat dengan Tuhan. Biarpun hanya sebentar-sebentar. Tapi lebih bagus sebentar ketemu daripada tidak pernah ketemu. Seperti Bapak Ibu berjumpa dengan orang tua. Selalu rajin ketemu dengan orang tua yang kita cintai ya. Kalau sudah Tuhan panggil, seperti papi mami sudah dipanggil Tuhan, sudah tidak bisa ketemu. Untung selagi masih hidup papi mami, saya dekat dengan papi mami. Tidur bersama papi mami, suka cerita. Apalagi papi mami adalah hamba Tuhan yang setia dipakai Tuhan ya. Ini semua karena anugerah Tuhan. Beliau melayani pekerjaan yang senior sekali. Sudah lebih sekitar 70 tahun melayani pekerjaan Tuhan ya. Dari masa remaja terus sampai menjadi hamba Tuhan, diangkat pendeta. Dulu PDP, pendeta pembantu, pengerja, habis dari pengerja, pendeta pembantu, pendeta muda, dan pendeta full.
Dan sampai saat ini semua anak-anak papi mami melayani pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, saya anak kandung yang nomor 3 sampai sekarang melayani pekerjaan terus. Saya melayani Tuhan sudah 62 tahun. 62 memasuki 63 tahun. Karena usia saya sudah 68 tahun. Dari usia 5 tahun saya sudah khotbah, saudara. Dari usia 5 tahun. Pada waktu papi mami mendoakan saya bisa baca Alkitab, rajin baca Alkitab. Dari kecil rajin baca Alkitab dan berdoa dan melakukan firman Tuhan, dan disuruh papi mami almarhum yang saya cintai, Yakob, ayo terangkan firman Tuhan. Nah, saya lucu katanya waktu sekolah minggu sudah menceritakan firman Tuhan, karena saya suka dengerin setiap khotbah papi mami, setiap khotbah dari sekolah minggu saya tangkap, dan itu yang saya ceritakan, ya. Dan sampai saat ini saya berikan firman Tuhan dengan setia. Karena Yesus itu yang kita nantikan ini. Kita nantikan Yesus. Kita rindu berjumpa dengan Tuhan. Makanya saya komit dengan Tuhan. Beritakan firman Tuhan pagi malam. Dan mau mengambil hubungan persekutuan, hubungan akrab dengan Tuhan Yesus. Sebab hanya Dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Terus ayat 41. Maka datang seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat, sambil tersungkur depan kaki Yesus. Ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Coba ini, seorang Yairus, kepala rumah ibadat sinagog, saudara, kepala rumah ibadat Yahudi, dia membutuhkan Yesus. Dia duduk berlutut di hadapan Tuhan. Di sini kita bisa belajar. Mari kita datang kepada Yesus dengan sikap rendah hati, berlutut, ya. Sekarang banyak gereja-gereja jarang berlutut berdoa. Saya di dalam kejamatan pelayanan saya, ya, saya minta supaya jemaat berlutut di hadapan. Dulu waktu zaman papi saya, kalau berdoa selalu berlutut di hadapan, setiap berdoa. Jarang berdiri, diminta berlutut jemaat itu di hadapan Tuhan, tersungkur, rendah hati di hadapan Tuhan. Itu bukti berlutut, rendah hati, mohon kepada Tuhan seperti Yairus ini. Dia datang kepada Tuhan, dia tersungkur di depan kaki Yesus dan memohon. Udah tersungkur berarti tunjukkan kita rendah hati, hormat kepada Tuhan dan mohon kepada Tuhan. Maka Tuhan jawab. Coba nih, seperti dia mohon tersungkur, ya. Dia ngomong yang gini, dia bicara begini, ya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya berumur kira-kira 12 tahun hampir mati dalam perjalanan ke situ. Yesus desa orang banyak. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, ya, dan yang tidak coba saya mau baca sebentar, saya ini harus buka Alkitab nih, kadang-kadang Alkitab kertasnya, dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Coba ini, jadi ada dua peristiwa. Yang pertama, peristiwa pertama, Yairus datang, ya, dia mohon kepada Dia, dia tersungkur dengan sikap rendah hati kepada Tuhan. Tadi saya sudah katakan, mari kalau kita datang kepada Yesus, sebaiknya kita rendah hati, menyembah sama Tuhan, tersungkur, berlutut, itu lebih bagus, ya. Kalau sudah berdiri juga nggak apa-apa sih. Cuma kalau firman Allah tadi dia tersungkur, dia menyembah kepada. Dan saya kalau berdiri di kamar saya jarang berdiri, saudara. Selalu saya berlutut di hadapan Tuhan. Roh Tuhan selalu bicara kepada saya. Berlutut di hadapan Tuhan. Saya menyembah kepada Tuhan. Bahkan saya taruh kepala saya di lantai. Hormat saya kepada Tuhan Yesus. Sebagai bukti saya cinta Tuhan Yesus. Dia satu-satunya Tuhan dan Raja. Pencipta saya. Pencipta Bapak Ibu. Pencipta segala-galanya. Tersungkur di hadapan Tuhan. Dan pada waktu Yairus menyampaikan anaknya hampir mati. Tiba-tiba ada seorang perempuan lagi. 12 tahun lelehan darah. Dia sudah pergi ke tabib, sudah berusaha, tapi tidak bisa menyembuhkan siapapun. Justru kata firman Tuhan makin parah, ya. Tapi yang mendekati Yesus, dan dia dengan iman dia berkata, asal ku jamah jubahnya aku akan sembuh. Itu melangkah dengan iman, dan ternyata wah, luar biasa. Seketika itu juga kata firman Tuhan di ayat 44, berhentilah pendarahannya. Wah, luar biasa. Bersama Yesus kita sanggup melakukan perkara besar. Bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Coba ini, saya mau baca berikutnya. Apa kata Yesus 45? Lalu kata Yesus, siapa menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkata Petrus, Guru, orang banyak mengeruni dan mendesak engkau. Tapi Yesus berkata, ada seorang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar. Oh, coba. Ada kuasa yang keluar dari Tuhan. Berarti kesemuanya dalam diri Yesus ada kuasa. Wah, dahsyat. Mana ada kalau dalam diri kita ada kuasa? Enggak ada. Yang ada emosional. Kuasa emosional, kuasa kedagingan. Tapi kalau dalam diri Yesus ada kuasa Tuhan. Kuasa bisa menyembuhkan orang sakit. Berarti Yesus adalah Tuhan. Kalau bukan Tuhan tidak ada kuasa, saudara.
Seperti kita manusia biasa, mana kuasa menyembuhkan, tidak ada. Kita hanya mohon kepada Tuhan. Tapi kalau Yesus, tidak ada. Dijamah jubahnya oleh perempuan itu, langsung sembuh. Berarti dalam kehidupan Yesus, dari ujung rambut sampai telapak kaki Yesus, penuh dengan kuasa kesembuhan, penuh dengan kuasa kemuliaan, penuh dengan kuasa mujizat. Karena dia adalah Tuhan. Coba nih, luar biasa. Ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang gemetar, tersungkur depannya, dan menceritakan kepada orang banyak itu sebelumnya menjamah dia. Ia seketika juga menjadi sembuh. Coba langsung tokcer. Detik itu juga terima kuasa mujizat karena dia Tuhan. Coba nih. Tidak ada seorang manusia di muka bumi ini jamah pegang jubahnya orang sembuh. Tidak ada selain satu-satunya Tuhan. Dan perempuan ini juga sama, saudara. Dia datang kepada Tuhan, dia gemetar, tersungkur. Di sini kita bisa belajar supaya kita jaga rendah hati kita datang kepada Tuhan. Kalau kita butuh Yesus, mari, butuh atau tidak butuh, kita harus hormat sama Tuhan. Tersungkur di hadapan Tuhan. Dan saudara, melangkah dengan iman. Kalau ada bagian yang sakit, melangkah dengan iman, mujizat terjadi. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau, pergilah dengan selamat. Oh, langsung respon Tuhan. Imanmu menyelamatkan kau. Karena perempuan ini punya iman. Asalku jamah jubahnya aku akan sembuh. Dan ternyata seketika itu tokcer sembuh. Itulah iman kepada Yesus. Di sini kita bisa belajar. Kita beruntung besar kalau kita bisa iman kepada Yesus, menghasilkan kuasa. Maka Tuhan berfirman dalam Yakobus pasal 5:16, doa orang benar dan dengan iman itu akan besar kuasanya. Dan ternyata benar. Kuasa dialami oleh perempuan itu. Terus berikutnya 49. Ketika Yesus masih berbicara, datang seorang perempuan dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru. Wow, saudara, inilah manusia. Pada waktu Yesus jumpa dengan perempuan dari 12 tahun, pendarahan perempuan itu langsung sembuh. Tapi di sisi lain, Yairus kan sudah minta pertama kali ketemu, Tuhan tolong datang ke rumahku, anakku hampir mati. Dan Yesus sedang perjalanan, ini on the way sudah. Yesus sedang perjalanan karena berjumpa dengan perempuan dari darah kan. Tapi ada informasi dari rumahnya dikatakan, oh sudah percuma ya, anakmu sudah mati. Terus apa gitu ayat 50. Tapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yesus, jangan takut, percaya saja, anakmu akan sembuh. Dahsyat. Saya baca ini, luar biasa saudara. Cintanya Tuhan, responnya Tuhan, percaya, jangan takut, kata Tuhan. Ini berarti jaminan dari Tuhan. Demikian mari kita dengan Yesus, jangan pernah takut. Kalau kita dekat bersama Tuhan, maka pentingnya kita, orang Kristen banyak melangkah, tidak melangkah bersama Tuhan. Melangkah sendiri atau melangkah dengan setan. Melangkah diri sendiri egois, tidak pernah melangkah bersama Tuhan. Libatkan Tuhan dalam suatu aspek hidup kita. Karena Yesus berkata, jangan takut, anakmu akan selamat. Coba ini. Terus apa katanya? Ayat 51. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah itu serta ibu. Jadi ada keluarga kumpul. Tidak melibatkan orang lain, karena orang lain tadi kan tidak punya iman. Orang luar itu dia berkata, anak sudah mati percuma. Yesus tidak undang orang yang tidak beriman, tapi Yesus mengundang orang beriman yang percaya kepada Tuhan, yaitu murid-muridnya sendiri. Ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus, ada Yairus papanya, mamanya, bersama ada 6-7 bersama Yesus. 3 murid Yesus, bersama Yesus ada 4, ada Yairus 5, ada mamanya 6, dan anak Yairus itu 7. 7 angka sempurna. Di situ mujizat terjadi. Apa itu berikutnya? Ya, ayat 52. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati karena tidur. Wah, dahsyat saudara. Di depan Tuhan Yesus orang mati-mati dianggap tidur. Tinggal dibangunin aja sama Yesus karena dia ajaib. Terus berikutnya saudara, ya, mereka menantawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Bagi orang dunia, kuasa Tuhan dipermalukan, dianjak tertawa. Dia tidak tahu kuasa Tuhan, ya. Makanya Tuhan tidak panggil orang itu. Terus 54. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak bangunlah. Maka kembali roh anak itu, dan seketika juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ayat 56 terakhir. Dan tajublah orang tua anak itu, tapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi. Di sini membuktikan Yesus itu Allah, saudara. Kalau bukan Tuhan tidak bisa, saudara. Bisa cuma langsung bangun. Saya tidak pernah tuh ngomong bangun langsung bangun. Tuhan yang membangunkannya, bukan saya. Setiap orang Tuhan dipakai Tuhan, bukan hebatan tuh pendeta.
tapi kehebatan dari kuasa Tuhan. Oleh karena itu mari, di sini kita bisa belajar. Mari kita datang kepada Tuhan tersungkur, belajar rendah hati di hadapan Tuhan, dan memohon kepada Tuhan. Dan yang ketiga, jadi yang pertama rendah hati, kedua memohon selalu kepada Tuhan, ketiga mari kita punya iman kepada Tuhan Yesus. Dan belajar sabar menanti waktunya Tuhan. Dan percaya Tuhan pasti melakukan mujizat. Karena itu Allah kuasa melakukan segala-galanya. Dan doa saya senantiasa menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua yang sakit disembuhkan. Dan setiap kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Allah kuasa melakukan segala perkara. Amin. Tuhan Yesus ku maha kuasa. Amin. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Oh, Tuhan Yesus ku maha kuasa. Dia ajaib. Semua sakit disembuhkan sama Tuhan. Sebab dia ajaib. Dialah Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kita semua diberkati Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berbaring sebelum tidur. Mari berjaga dan berdoa. Kita datang tersungkur di hadapan Tuhan dengan sikap yang rendah hati, datang kepada Tuhan dan memohon apa menjadi pergumulan Bapak Ibu. Dan ketika percaya kepada Tuhan, karena dengan percaya kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Salam damai sejahtera Immanuel. Amin.